Uji kompetensi. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas. Uji pemahaman. Benar atau salah? Untuk soal nomor 1 sampai 10, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Nomor 1, jenis transformasi yang tidak mengalami perubahan ukuran pada bangun datar adalah translasi dan dilatasi. Nah, di sini translasi, refleksi, dan rotasi tidak mengalami perubahan ukuran. Sedangkan dilatasi mengalami perubahan ukuran. Jadi yang nomor 1 salah. Salah karena dilatasi mengalami perubahan ukuran. Kemudian nomor 2, transformasi yang bayangannya memiliki orientasi berlawanan dengan bentuk awal adalah refleksi. Ini benar. Selanjutnya nomor 3, suatu titik yang ditranslasikan oleh 54 dilanjutkan translasi oleh negatif 8, negatif 6 akan menghasilkan koordinat yang sama dengan koordinat awal jika ditranslasikan oleh negatif 3, negatif 2. Kita misalkan titiknya 1,1. Kemudian kita translasikan oleh 54 menggunakan sifat 3.1. Bayangan titik A, X, Y oleh translasi AB adalah A aksen X tambah A, Y, B. Di sini X, Y berarti yang ini 1,1, AB berarti yang ini 54. Jadi A aksen 1 tambah 5, 1 tambah 4. 1 tambah 5, 6, 1 tambah 4, 5. Kemudian bayangan ini ditranslasikan oleh negatif 8, negatif 6. Menggunakan rumus yang ini. X, 6, A-nya yang ini negatif 8, Y, 5, lalu B-nya negatif 6. Jadi hasilnya seperti ini. 6 kurang 8, negatif 2. 5 kurang 6, negatif 1. Kemudian kita translasikan 1,1 oleh negatif 3, negatif 2. Menggunakan rumus yang ini. Hasilnya seperti ini. 1 kurang 3, negatif 2. 1 kurang 2, negatif 1. Kita lihat hasilnya sama dengan yang ini. Negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 1. Jadi yang 3 benar. Kemudian nomor 4, suatu titik dirotasikan sebesar 140 derajat yang diikuti dengan rotasi sebesar 260 derajat dengan arah yang sama akan menghasilkan bayangan yang sama jika titik tersebut dirotasikan sebesar 40 derajat. Kita lihat 140 derajat ditambah dengan 260 derajat. Ini hasilnya 400 derajat. 400 derajat ini sama dengan 360 derajat ditambah 40 derajat. Nah, di sini kalau benda dirotasi sebesar 360 derajat, maka benda kembali ke posisi awal. Jadi di sini 360 derajat ditambah 40 derajat ini sama saja dengan rotasi 40 derajat. Jadi yang 4 benar. Kemudian nomor 5, titik A 3,4 direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan yang sama dengan translasi oleh negatif 6, negatif 8. Kita refleksikan titik A terhadap titik pusat 0,0 menggunakan rumus yang ini, poin C. Bayangan titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0 adalah P aksen negatif X, negatif Y. Jadi positif menjadi negatif. Jadi yang ini menjadi negatif. Jadi bayangannya, bayangan refleksi A aksen negatif 3, negatif 4. Kemudian kita translasikan oleh negatif 6, negatif 8 menggunakan rumus yang ini. Hasilnya seperti ini. 3 kurang 6, negatif 3. 4 kurang 8, negatif 4. Kita lihat hasilnya sama dengan yang ini. Ini berarti yang 5 benar. Selanjutnya nomor 6, dua bangun yang memiliki sudut yang bersesuaian sama besar akan kongruen jika terdapat satu sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, ini salah. Salah karena kita lihat syarat kongruen. Yang pertama, sudut bersesuaian sama besar, sisi bersesuaian sama panjang.
Jadi di sini bukan satu sisi, tapi semuanya. Jadi yang 6 salah. Selanjutnya nomor 7, bangun A dikatakan kongruen dengan bangun B jika dapat ditunjukkan bahwa bangun A merupakan hasil transformasi dari bangun B. Nah ini salah. Salah karena kita lihat definisi 3.2 tentang kekongruenan. Dua bangun data dikatakan kongruen jika terdapat transformasi kaku. Nah di sini transformasi kaku, translasi, refleksi, atau rotasi tunggal, atau rangkaian transformasi kaku yang membuat bangun datar pertama tepat berimpit dengan bangun datar kedua. Nah, jadi di sini seharusnya transformasi kaku. Jadi yang 7 salah. Yang 8, jika suatu persegi didilatasikan dengan faktor skala 2, maka luas bayangan menjadi 2 kali dari luas persegi awal. Yang 8 salah. Salah karena seharusnya luas pembukaan menjadi 4 kali. Kemudian nomor 9, segitiga ABC dengan A negatif 2,3, B 4,1, C negatif 2,1 yang didilatasikan terhadap O setengah akan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen negatif 1,32, B aksen 2, setengah, C negatif 1, setengah. Cara menentukannya kita gunakan dilatasi O, K. Bayangan dari titik A, X, Y yang didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K adalah A aksen, KX, KY. Jadi semua titik koordinat dikali dengan K. Kita cari yang A. Titik koordinat ini dikali dengan K setengah. Negatif 2 kali setengah. Negatif 1. 3 kali setengah. 3/2. Jadi A aksen benar. Kemudian yang B. 4 kali setengah. 2. 1 kali setengah. Setengah. Jadi yang B benar. Kemudian yang C. Negatif 2 kali setengah. Negatif 1. 1 kali setengah. Setengah. Jadi yang C aksen benar. Jadi semuanya benar. Jadi yang 9 benar. Kemudian yang 10, gambar B merupakan hasil dilatasi dari gambar A dengan faktor skala 2. Dan pusat dilatasi O 0,0. Caranya kita gunakan rumus yang ini. Semua koordinat dikali dengan K. K-nya 2. Kita lihat koordinat yang ini. 3,2. Dikali 2. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. Jadi koordinatnya 6,4. Berarti di sini. Nah, yang ini benar. Kemudian yang ini koordinatnya 2, negatif 2. 2 kali 2, 4. Negatif 2 kali 2. Negatif 4. Jadi koordinatnya 4, negatif 4. Yang ini benar. Kemudian yang ini 2, negatif 1. 2 kali 2, 4. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Jadi koordinatnya 4, negatif 2. Yang ini benar. Yang ini negatif 2, negatif 1. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Negatif 1 kali 2. Negatif 2. Jadi negatif 4, negatif 2. Yang ini benar. Jadi semuanya benar. Jadi yang 10 benar.